Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regia Azahra dengan NIM 221650126. Di sini saya akan menjelaskan UAS statistika lanjutan mengenai pengujian SPSS. Yang pertama, soalnya menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut. Yang pertama, ujilah data di atas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan membuat langkah-langkah pengujian hipotesisnya secara urut dan jelas, mulai dari hipotesis H0 dan H1 hingga kesimpulan dan interpretasi gunakan alfa 0,05. Yang kedua, buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata simpangan baku, nilai minimum, maksimum dari data di atas. Setelah dilakukan pengujian SPSS, dihasilkan one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Langkah-langkah pengujian hipotesis yang pertama itu H0 distribusi populasi mengikuti distribusi normal. H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Yang kedua, pengambilan keputusan. Jika probabilitas besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kecil dari 0,50, maka H0 ditolak. Yang ketiga, keputusan. Terlihat bahwa pada kolom untuk diuji dua sisi adalah 0,184 karena kasus pada uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,184 per 2 sama dengan 0,092. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Yang keempat itu interpretasi pada taraf nyata 0,05 cukup bukti untuk terima H0 bahwa nilai mahasiswa jurusan statistika mengikuti distribusi normal. Yang kedua, buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata simpangan baku, nilai minimum dan maksimum dari data di atas. Seperti data yang dapat dari SPSS, interpretasinya didapat dari 30 nilai statistika mahasiswa jurusan statistika bahwa rata-rata dari nilai mahasiswa tersebut adalah 73,1893, simpangan bakunya 10,22344, nilai minimum dari 30 mahasiswa tersebut adalah 50 dan nilai maksimumnya adalah 86,67. Soal yang kedua itu PT Maju Mundur Informatika beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut. Data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan dari 15 daerah. Analisislah data berikut ini. Seperti data yang telah terlampir. Setelah dilakukan pengujian SPSS, dapat hasilnya ini, dan pertanyaan itu tentukan korelasi antara penjualan Y dan promosi X1 atau disingkat RYX1 dan korelasi antara penjualan atau Y dengan stand X2 atau disingkat RYX2 serta berikan interpretasinya. Yang pertama, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi positif dan hubungan antara penjualan dan promosi sangat kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi positif dan hubungan antara penjualan dan stand adalah sangat kuat. Interpretasi RYX1 0,898 artinya semakin tinggi tingkat promosi, maka akan semakin tinggi juga tingkat penjualan. Dan RYX2 sama dengan 0,901 artinya semakin banyak stand yang ada, maka tinggi juga tingkat penjualannya. Yang B, tentukan koefisien determinasi atau R2 dan berikan interpretasinya. Kolom R2 0,949 yang disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab lain. Yang C, buatlah persamaan regresi linear berganda atau satuan penjualan dalam jutaan rupiah
promosi dalam jutaan rupiah dan stand dalam meter kuadrat, dan berikan interpretasinya dengan lengkap, yaitu jika X1 dan X2-nya 0 maka nilai beta 0 sekian, dan seterusnya. Untuk persamaan regresi linear berganda bisa didapat dari data di atas dengan melihat kolom B didapat sama dengan 60,786, nilai koefisien variabel promosi sama dengan 2,238 dan nilai koefisien variabel stand 0,576. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 atau X1 ditambah 0,563 atau X2. Jika X1 dan X2-nya 0, maka nilai beta 0 sekian, artinya itu Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 tambah 0,563 X2 sama dengan Y-nya itu 60,786. Interpretasi: ketika PT Maju Mundur Informatika tidak melakukan promosi dan stand, maka penjualannya akan tetap sama, yaitu 0,786. Yang kedua itu jika X2 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah, maka Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 ditambah 0,563 X2. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 dikali 1 ditambah 0,563 dikali 0. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 ditambah 0. Maka Y diperoleh 63,024. Interpretasi: ketika PT Maju Mundur Informatika melakukan promosi dengan mengeluarkan biaya 1 juta rupiah, maka adanya peningkatan penjualan sebesar 63,024. Yang ketiga, jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat, maka Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 ditambah 0,563 X2. Y sama dengan 60 ditambah 786 tambah 2,238 dikali 0 dan 0,563 dikali 1. Maka diperoleh hasil Y 61,349. Interpretasi: ketika PT Maju Mundur Informatika melakukan perluasan stand atau memperbanyak stand sebesar 1 meter, maka ada peningkatan penjualan menjadi 61,349. Yang terakhir, prediksilah banyak penjualan jika promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat. Diperoleh Y-nya itu 245,946 seperti pada PPT. Interpretasi: jika PT Maju Mundur Informatika mengeluarkan biaya promosi sebesar 45 juta dan memperluas stand 150 meter, maka akan ada peningkatan penjualan yang pesat juga sebesar 245,946. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.